Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi, Prodi Ekonomi Syariah, kuliah di IAIN Salatiga. Saya akan membahas yaitu ekonomi internasional Islam. Yang akan saya bahas yaitu pertama tentang sejarah ekonomi internasional. Yang kedua yaitu tentang pengertian ekonomi internasional. Yang ketiga itu tujuan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu sejarah ekonomi internasional, di mana pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bagaimana dalam pengelolaan dalam mendapatkan yaitu suatu perekonomian atau ekonomi dalam suatu negara. Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan yaitu dengan adanya jual beli yang baik, yang adil dan juga berakhlak. Rasulullah melarang adanya jual beli seperti adanya jual beli yang haram, tidak adil, penggelapan, yang mengandung riba. Itu ada dilarang pada zaman Rasulullah. Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah disambut hangat oleh para penduduk Madinah. Di situ dijadikan seorang pemimpin. Dengan Rasulullah diangkat sebagai pemimpin di Madinah, Rasulullah mengajarkan yaitu dengan berdagang yang baik, yang jujur dan juga berakhlak. Itu adalah contoh perekonomian suatu negara, yaitu pada zaman Rasulullah. Sejarah ekonomi internasional jalur sutra, yaitu selanjutnya akan saya bahas. Sebuah jalur berarti melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut yang menghubungkan yaitu Tiongkok, Antikia dan juga Suriah dan juga tempat lainnya. Di situ jalur sutra ada beberapa negara yang berhubungan. Jadi dalam sejarah satu negara dengan negara yang lain itu saling membutuhkan. Dengan adanya perdagangan Cina dan lain-lain itu sangat membutuhkan. Itu dalam sejarah ekonomi internasional jalur sutra. Yang kedua yaitu sejarah ilmu ekonomi dan sejarah merkantilisme. Apa itu sejarah ilmu ekonomi? Yaitu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran, di mana ekonomi itu adalah tentang kemakmuran suatu negara atau masyarakat. Jadi kalau ekonominya baik, dalam pemimpin untuk menjalankan perekonomian suatu negara itu baik, maka ekonomi negara tersebut akan menjadi baik. Sejarah merkantilisme yaitu adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Jadi di sini teori ini adalah suatu negara yang mempunyai aset yang banyak itu adalah suatu negara yang ekonominya bagus. Itu adalah suatu sejarah dalam ekonomi merkantilisme. Sejarah kapitalisme, liberalisme dan juga pasar bebas itu berbeda dengan sejarah ekonomi internasional dulu. Karena dalam sejarah ekonomi kapitalisme yaitu ciri-cirinya sebagian besar produksi atau perusahaan itu dimiliki individu. Jadi kapitalisme itu adalah suatu yang ekonomi dimiliki oleh perorangan, tidak malah untuk mensejahterakan kepada masyarakatnya, tetapi seperti contoh bahwa dalam suatu negara kalau itu dimiliki individu, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi suatu negara tersebut dalam kesejahteraan tidak ada. Selanjutnya yaitu adanya liberalisme dan juga pasar bebas. Secara kita lihat dalam liberalisme dan juga pasar bebas, di situ persaingan yang sangat bebas dalam untuk jual beli dan juga untuk bertransaksi dari negara satu dengan negara lainnya. Orang boleh berjualan apapun dari negara satu dengan negara lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang adanya yaitu pengertian sejarah ekonomi internasional. Dalam pengertian sejarah ekonomi internasional, yaitu sebelumnya kita harus bahas yaitu adanya sejarah neoliberalisme,
monopoli, oligopoli, monosponi, dan juga oligopsoni. Dalam sejarah neoliberalisme, di mana sejarah tersebut ekonomi dimiliki oleh para pengusaha yang kaya. Dalam sejarah ekonomi internasional, kita pasti tahu yaitu yang adanya sejarah neoliberalisme dan monopoli, oligopoli, monosponi, dan juga oligopsoni. Itu pasti para ekonom tahulah. Yang selanjutnya yaitu pengertian ekonomi internasional. Apa itu pengertian ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, baik ekspor maupun impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter suatu organisasi negara, swasta maupun pemerintahan, dan kerjasama dengan antar negara. Jadi antar negara pasti ada kerjasamanya, seperti adanya kerjasama Indonesia dengan Thailand, kerjasama Indonesia dengan Cina, kerjasama Indonesia dengan Jepang maupun negara lainnya. Pasti terlibat adanya suatu ekspor dan juga impor. Indonesia tergantung dengan negara Cina, yaitu mengenai elektronik bagian Cina dan juga Jepang itu sangat canggih. Jadi Indonesia pasti membutuhkan adanya barang dari luar negeri, yaitu Cina. Jadi Indonesia yaitu ekspor barang dari Cina. Dan juga Indonesia pasti juga ada hubungan dengan Cina. Mungkin Cina membutuhkan adanya minyak karena Indonesia mempunyai minyak yang sangat melimpah. Sebagai dari ilmu ekonomi, maka ekonomi internasional, permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk. Yang diartikan produk adalah barang dan jasa serta